Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita sekalian untuk senantiasa mengagung-agungkannya dan berzikir kehadiratnya sebagaimana yang kita lazimkan untuk melaksanakan zikir berjamaah. Dan seperti biasanya, setelah zikir kita lanjutkan dengan taklim ala kadarnya. Mudah-mudahan yang kita kerjakan ini bisa bermanfaat, kemudian bisa menjolok kasih sayangnya, Rahman Rahimnya. Mudah-mudahan yang kita kerjakan juga senantiasa adalah mengharap Allah dan ridhonya. Pada kesempatan ini kita coba mengurai tentang adaptasi bagi penempuh jalan rohani yang ini kami rasa perlu diurai, karena ternyata masing-masing orang yang lewat di jalan itu terkadang ada banyak kendala atau pula banyak perbedaan. Bahkan ada yang mempertanyakan, kenapa kok aku belum tahu apa-apa, kenapa kok aku begini, kenapa kok aku begitu. Nah, supaya tidak mengganggu pemahamannya, nah makanya kita coba bantu mendudukkan permasalahannya. Sebagaimana kita tahu bahwa sejak ditanamkannya nur zikrullah berupa nur iman dan nur kitab, mulailah kita berjalan di jalan rohani yang kita diamanai sebuah sistem ketuhanan yang ini mesti diperjuangkan, dan beserta sistem itu juga ada rukun ibadah yang lain sebagaimana lazimnya kita kerjakan sebelumnya. Ada sholat, ada zikir, dan juga amalan yang lain. Tetapi walaupun apa yang kita kerjakan atau si A kerjakan dan si B, si C, D kerjakan, tapi nyatanya kok terkadang ini outputnya beda, padahal inputnya sama-sama nur, tapi kok outputnya beda. Bahkan ada yang sambat gitu, mengeluh, loh aku kok begini, kok belum tahu.
akhirnya bosen, akhirnya kemudian lama semangatnya kendor, karena mungkin kurang adanya pendampingan, pembinaan, dan akhirnya si fulan itu menjadi jenuh karena tidak ketemu apa-apa di dalam menempuh jalan rohani. Karena jalan rohaninya sulit karena sudah tidak memakai dimensi jasmani, jadi pakai tapi fokusnya ya di dimensi rohani. Sholatnya sama, zikirnya sama, atau amal-amal ibadah lainnya sama, tetapi kuncinya adalah jolokannya yang mungkin tidak sama. Kalau sholat, zikir ya untuk kita sendiri, sedangkan kalau jolokannya itu takarannya masing-masing orang beda. Menjolok itu ibaratnya buah yang ada di atas. Nah kalau mau jatuh kan dicolok supaya turun buahnya, supaya jatuh. Nah kalau sholat atau zikirnya itu dikerjakan sebagai ibadah statis, ya sampai di situ saja selesai. Tetapi kalau apapun yang kita kerjakan itu sebagai fungsi jolokan untuk menjolok turunnya rahmat, turunnya syafaat, turunnya karunia, maka apabila dikerjakan rukun syaratnya, kalaulah Allah ridho, maka syafaatnya, rahman rahimnya, karunianya akan turun, dan itu jauh lebih berlipat ganda ketimbang ibadah yang sifatnya statis. Kalau yang jolokan ini ya ibadah yang sifatnya dinamis, karena menggandeng potensi yang maha mutlak, potensi yang tak terhingga, maka alam yang tak terhingga itu akan turun. Itu banyak ayat-ayat yang menerangkan metodologi jolokan itu. Berzikirlah engkau akan daku, maka niscaya aku akan berzikir akan engkau. Artinya ada yang dijolokkan ke atas, maka yang atas itu akan turun. Berjalan kau datang kepadaku, berlari aku menyambutmu. Seperti itu. Dia nggak mau kalah, asal dijolok, itu rukun syaratnya. Sedangkan kalau ibadah statis ya horizontal, maka dapatnya ya itu, hanya sebatas itu. Tapi kalau menjolok sesuatu yang turun dari atas, alam kemutlakan, alam ridhonya, maka semuanya menjadi berlipat-lipat pahalanya. Nah kalau dalam bahasa kitab itu kan pahalanya, sebetulnya pahala itu adalah hukum reaksi, sedangkan jolokan kita yang hukum aksi. Nggak akan ada reaksi kalau tidak didahului dengan aksi, karena itu hukum aksi reaksi. Nah terkadang kita nggak jeli, makanya hanya mengerjakan tetapi tidak menyertakan fungsi jolokan itu sendiri. Makanya ya outputnya ya beda-beda. Makin berjuang, makin berkorban dengan jolokannya, ya makin banyak yang dapat. Itu hukum.
ibarat pancingan. Kalau dalam cerita orang-orang dahulu ya, mana bisa mancing ikan paus pakai cacing, kan nggak mungkin. Kalau mancing pakai cacing ya dapatnya mujair atau ikan-ikan kecil yang lain. Kalau mancing ikan besar ya nggak mungkin pakai jolokan umpan kecil. Ya seperti itulah gambarannya menjolok itu. Nah, syarat rukun menjolok Rahman Rahimnya Allah biasanya mesti lewat perjuangan dan pengorbanan yang mati-matian. Karena logikanya kita dalam relatif, sedangkan Allahnya ada di alam mutlak. Ketika relatif itu telah beserta potensi yang mutlak, maka relatif itu akan naik dia sampai di batas ujung kemampuannya. Makanya berjuang dan berkorban yang mati-matian. Kalau belum mati-matian ya sulit untuk Rahman Rahimnya turun, kasih sayangnya turun itu. Jolokannya kurang pas, itu butuh praktek, butuh belajar di lapangan. Jadi teori nggak ketemu karena semuanya berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Karena dimensi mutlak itu unlimited, juga undefinisi, nggak akan bisa kita bayangkan. Maka yang paling mudah menuju ke sana ya kita pahami dengan mati-matian. Jangan sampai berkorban segini kita hitung sendiri, kita takar sendiri, nggak bisa. Atau berjuang begini, aku sudah begini, kita takar sendiri, nggak bisa. Yang penting berjuang saja, berkorban saja. Berkorban nggak nunggu kita punya, nunggu kita mampu. Kalau berkorban ya berkorban, tanpa pamrih, tanpa harap. Begitu pun berjuang, habis-habisan. Bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa apa saja. Di mana ada medan-medan yang sulit, mungkin orang nggak mau atau dianggap rendah, nggak apa-apa, nggak usah malu, walaupun capek, walaupun resikonya besar, walaupun itu sulit. Dengan pertaruhan itulah ada unsur korban, ada unsur berjuang yang mati-matian. Biasanya ridho Allah. Jadi jolokan itu kalau bahasa Jawanya ya gedek buah misalnya. Dari posisi bawah, dari kita di bawah, untuk buah itu turun ya mesti digedek. Turun dari ridhonya. Nah, biasanya kebanyakan orang malah takut menjolok, nggak mau. Biasanya takut, khawatir, was-was, males dan sebagainya. Kemudian maunya hanya berupa sholat saja, zikir saja. Itu yang bikin perjalanan rohani itu prosesnya lama, karena nggak ketemu. Makanya menjolok itu adalah metodologi yang mutlak,
kita kerjakan. Jangan sampai mungkin gajinya sudah tinggi tapi makomnya belum tahu, belum pernah begini, rasanya seperti itu. Padahal semua sudah dikasih sama Allah Ta'ala, tapi nggak dijolok, karena Allah mesti dijolok.